Halo Mampaps, denger-dengar bakal ada kenaikan jumlah kehamilan loh di tengah pandemi corona. Apa Mams juga termasuk? Wah, hebat juga ya rencana Papa. Namun ternyata dikutip dari laman VOA Indonesia, kehamilan di saat pandemi meningkatkan kecemasan dan tingkat stres ibu hamil. Kebanyakan ibu hamil merasa cemas jika melahirkan tanpa didampingi oleh orang terkasih di samping mereka. Sebagian lagi khawatir ibu atau bayi akan terinfeksi COVID-19. Di tengah ketidakpastian ini, sebenarnya aman gak sih hamil atau merencanakan kehamilan di situasi COVID-19? Yuk kita bahas bareng-bareng. Faktanya hingga saat ini para ahli memang masih mempelajari pengaruh infeksi virus corona pada ibu hamil. Namun, perubahan sistem kekebalan tubuh yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena infeksi virus corona. Menurut Royal College of Obstetricians and Gynecologists atau RCOG dan beberapa penelitian kesehatan lain di Cina, ibu hamil yang terinfeksi virus corona kemungkinan besar tidak akan menularkan virus ke janin. Hal ini karena virus tidak menyebar melalui air ketuban, darah, ataupun ASI. Tapi tetap waspada dan berhati-hati ya Mams. Perhimpunan Dokter Kandungan Universitas Amerika Serikat mengatakan, bagi ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 harus dianggap pasien beresiko tinggi. Karena ibu hamil yang terserang flu dan infeksi pernafasan akan beresiko komplikasi. Lalu, haruskah Mams dan Pap menunda program kehamilan jika sudah terlanjur merencanakannya? Sebenarnya boleh-boleh saja diteruskan, tetapi tetap meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan terus melakukan social distancing ya Mampaps. Namun jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kalau Mams tiba-tiba hamil di tengah COVID-19 tanpa direncanakan, bagaimana mengatasinya ya? That's okay Mams, jangan panik ya. Kehamilan itu adalah suatu anugerah terlepas bagaimana kondisinya. Kalau Mams merasakan tanda-tanda awal kehamilan, Mams bisa langsung melakukan pemeriksaan dengan tes pack di rumah. Kalau positif hamil, yang bisa Mams lakukan selanjutnya adalah menghitung usia kehamilan. Jika usia kehamilan sudah memasuki 11-13 minggu, Mams wajib memeriksakannya ke dokter. Hal ini untuk memastikan kehamilan Mams dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di trimester pertama, Mams cukup lakukan 1 kali kunjungan ke dokter pada usia kehamilan 11 minggu. Di trimester kedua, lakukan kunjungan ke dokter sebanyak 1 kali di usia kehamilan 20 minggu. Nah, di trimester akhir inilah Mams harus banyak-banyak melakukan kunjungan ke dokter untuk mempersiapkan persalinan si kecil. Lakukan kunjungan di usia kehamilan 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu, dan seminggu sejak usia kehamilan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba. Apa saja yang harus diwaspadai ibu hamil? Ada beberapa gejala dan kondisi yang harus segera diwaspadai, seperti pendarahan, mual dan muntah yang tak kunjung berhenti, kontraksi dan nyeri perut, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, janin tidak bergerak, kejang serta nyeri kepala hebat. Jika Mams mengalami beberapa kondisi tersebut, wajib konsultasi dengan dokter ya. Lalu, apa yang harus Mams dan Paps lakukan untuk menjaga kehamilan di tengah pandemi? Di antaranya rajin cuci tangan, hindari kerumunan orang, tetap di rumah aja, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, serta melakukan senam untuk menghindari stres. Untuk ibu hamil yang sedang mempersiapkan kehamilan, apa ya tipsnya? Jika Mams sedang mempersiapkan kelahiran si kecil, Mams bisa melakukan beberapa hal sendiri tanpa harus datang ke rumah sakit. Seperti mengecek detak jantung si kecil dengan stetoskop, rutin melakukan tensi darah, rutin menghitung gerakan bayi, serta rajin melakukan olahraga kecil seperti yoga, senam kegel, naik turun tangga, dan jalan-jalan kecil ya Mams. Yang terakhir, apakah ada tips untuk pasangan suami istri yang ingin berhubungan badan?
Ada kok, apalagi selama masa kuarantin, kita hampir seharian bersama pasangan. Jadi mungkin saja hasrat bercinta bisa tumbuh lebih sering. Tips yang pertama adalah melakukan dengan pasangan yang tinggal serumah dan tidak bersinggungan atau beresiko terkena COVID-19. Yang kedua, sebelum dan sesudah berhubungan intim, jangan lupa untuk membersihkan diri ya. Yang ketiga, jangan berhubungan intim saat mams atau paps tidak enak badan. Dan yang terakhir, mams bisa mencoba masturbasi, sexting, atau bermain dengan sex toys. Namun, tetap pastikan kebersihannya ya. Oke, mamapapa.id pamit ya mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.